Rukun iman itu 6 perkara. Percaya pada Allah, juga malaikat. Percaya pada Rasul dan kitab-kitabnya. Percaya pada hari kiamat, juga qada dan qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Haris. Apa kabar anak-anak yang soleh dan soleha? Alhamdulillah, karakter luar biasa, lebih semangat, Allahu Akbar. Hari ini kita belajar lagi pendidikan agama Islam. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu esa. Esa itu apa anak-anak? Satu, betul, tunggal, dan satunya Allah itu tidak terbagi-bagi. Nah, sekarang kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman itu apa? Yakin, meyakini. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala berarti meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa. Allah itu tempat bergantung segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Seperti presiden. Presiden itu ada satu atau ada dua? Ada satu kan? Nah, begitupun Allah dalam mengatur alam semesta ini cukup dia saja sendiri. Tidak perlu bantuan orang lain. Nah, itu sifatnya Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Allah sendiri, Allah tunggal. Tunggalnya Allah itu atau satunya Allah itu tidak terbagi-bagi. Tidak seperti kita manusia. Kita itu satu. Tapi satunya itu terdiri dari tangan, kaki, kepala, badan. Nah, seperti itu. Tentu makhluk dengan Allah sebagai penciptanya berbeda. Seperti halnya kita membuat orang-orangan dari malam atau dari tanah liat. Tentu kita sama orang-orangan yang kita buat dari tanah liat itu tidak sama dengan kita. Coba tanyakan pada diri sendiri, lihat gambar ini. Tanyakan juga pada temanmu nama dan manfaat setiap anggota tubuh. Tangan gunanya untuk apa? Ya, untuk menulis, ya, makan, untuk menolong orang, membantu, ya. Nah, harus seperti itu. Kemudian mata gunanya untuk apa? Untuk melihat. Nah, tentunya haruslah melihat hal-hal yang baik. Siapa yang menciptakan anggota badan kita itu? Allah Subhanahu wa taala, ya. Tiada lain, hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kita juga keluarga, ya, di rumah. Ayah, ibu, senang gak kita punya ayah dan ibu? Senang, ya. Coba tanyakan pada temanmu yang ayahnya sudah meninggal atau ibunya sudah meninggal atau kedua-duanya udah meninggal. Pasti dia sedih, ya. Tidak sebahagia kita. Makanya kita terhadap anak yatim piatu harus menyayangi mereka. Mau berbagi dengan mereka. Nah, seperti itu. Nah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberi orang tua, diberi ayah dan ibu yang sayang kepada kita. Cara bersyukurnya kepada Allah gimana? Ya, kita harus mentaati perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur artinya berterima kasih. Bersyukur kepada Allah adalah menerima pemberian dari Allah. Yang pertama tadi apa? Diberi anggota tubuh yang lengkap.
kita syukuri. Kita pakai tangan kita untuk menolong, mata kita untuk melihat hal-hal yang baik, kemudian kaki kita jalankan, kita langkahkan ke tempat yang Allah ridhoi. Kemudian Allah juga memberi kita keluarga yang menyayangi kita. Kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah. Semakin cara bersyukurnya, kita harus lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, bukti rasa syukur kita kepada Allah adalah kita selalu mentaati perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Kita sebagai hamba Allah yang lemah, selalu membutuhkan bantuan orang lain, maka kita harus terlebih dahulu menyayangi, menolong orang lain. Kenapa? Karena Allah akan menolong hambanya selama hambanya itu selalu menolong saudaranya. Oke. Untuk yang terakhir, Pak Haris mau tanya, coba sebutkan 5 anggota tubuhmu. Kepala, tangan, kaki, mata, mulut, hidung, telinga. Terus mata gunanya untuk apa? Untuk melihat, ya. Kemudian kepada orang tua kita harus apa? Hormat dan patuh. Dengan saudara di rumah kita harus rukun, damai, ya. Tidak boleh berantem karena adik kakak dan juga kita dengan teman sama tidak boleh berantem. Sama apalagi sama teman sesama mukmin. Kemudian kepada guru kita harus hormat dan patuh juga, ya. Terima kasih Pak Haris ucapkan kepada anak-anak kelas 1 yang sudah menyimak penjelasan dari Pak Haris. Dilihat lagi videonya, dipelajari lagi, dan nanti Pak Haris akan memberikan tugas, ya, untuk supaya mengingat kembali, tidak lupa materi pelajaran pendidikan agama Islamnya. Nanti Pak Haris kirim di Google Classroom, ya. Oke, kita akhiri pelajaran pendidikan agama Islam dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.